obrak-abrik meneh Nusantara iki. Tak entekke kabeh turunane. Adikku siji kuwi dina iki saranane panggonan iki tak buka. Mapan iki apa ora pilihanmu.
Nyun agung pangaksami dalam nyelang rogo dinten menika dalam mengertosi ingkang sepuh ingkang manjing ten rogane karo panjenengan. Dalam dados putra ugi rikala jaman semanten uluk salam kali ibu ken dedes. Salam rahayu. Matur nuwun sampun diparingi wedal dinten menika. Panggih raga anyare panjenengan. Gusti Ratu, nyuwun agung pangaksami rikala jaman semanten. Dalam dados putra dereng saged nate ngebekti maring panjenengan. Nyuwun agung pangaksami kata ibu. Nyuwun remke sedayanipun. Dalem nyuwun dungane panjenengan kados biyong. Paring enteng sukma kula. Kersane boten abot nyanggah tenar menika. Nyuwun welas panjenengan. Dungane panjenengan. Bab kedadian sedaya menika pangenan menika sampeyan luwih waskita. Dalam pribadi dinten menika mlebet sarana sukma kula nyuwun agung pangaksami. Nyuwun agung pangapura kalih panjenenganipun. Paring welas kula menika nyampurnake sukma kula. Atur nuwun saderengipun. Atur pamit. Nyuwun tulung kalih panjenengan. Kabeh kotak mata. Hong triasastu manusidam sekarang padanan hong. Kula nuwun ingkang tanpa pepindhah. Iwang pangasa jagat, iwang pangasa cahya, iwang pangasa tirta, iwang pangasa maruta, Bapak angkasa ibu bumi. Sedaya pini sepuh leluhur jama juja kuna makuna purwa madya wasana. Dinten menika dalem raga Mas Dewi. Sawanten pangenan menika nyuwun agung welase Gusti lan sedaya pini sepuh leluhur nyucekke pangenan menika lan nyempurnake para sukma-sukma kumara jiwa-jiwa kumara. Kersane mapan jumeneng ten alam kelanggengan. Ugi ingkang wancinipun nitis numitis mapan ten regane anyar menika ndereke darmane dados titah kang mulya nulasi jagat. Paring kekuatan kagem sedaya ingkang tesih jumeneng wujud cahya ten pangenan menika sempurna sedayane. Ical bebendung, ical sengkala sedayanipun mapan sedayanipun. Danten menika dalam sarana pangucap dalam sabda cabut sedaya sumpah serapah rikala jaman Kadiri. Dalam cabut sedaya sumpah serapah zaman Kalingga. Ugi zaman Trenggono Mataraman Islam nikang nate kata sing nyebut-nyebut. Dalam wiwit-wiwitan babakan anyar. Lerem sak kabeh. Cukup raga ingsun laku wis 12 taun iki. Ngancik 13. Tak tebus sak kabeh. Sarana donga, sarana tingkah laku, sarana laku ingsun raga saiki. Tak pangestuni sak kabeh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi ketemu dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah punden yang dikenal oleh para warga di sekitar sini disebut dengan Punden Bakerto yang berada di daerah Kutorejo, Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi memang di wilayah Kutorejo ini ada dua makam punden yang disebut dengan Bakerto, satu di sini yang sering disebut oleh penduduk juga disebut dengan punden santren ini tadi. Satu memang di pemakaman umum di sebelah utara dari lokasi ini. Jadi Simbo ingin bercerita lewat interaksi energi dari lokasi ini tadi sudah menembah, meraukan yang dari awal pun saya mendapatkan gambaran karena ini memang sudah masuk beberapa kali nih ke lokasi ini. Ada dua energi, sebenarnya ada beberapa energi, cuma yang muncul kental itu pertama yang sepuh itu di era-era Panjalu atau Kadiri ini tadi, terutama di era-era kerajaan Singosari. Kedua memang yang disebut dengan Bakerto ini di era-era Mataraman Islam. Ini era-era setelah era Pajang atau ada hubungannya Bakerto ini dengan seorang Ki Ageng Pemanahan. Memang ada beberapa versi ya masalah Ki Ageng Pemanahan ini terutama di Jawa Tengah. Saya dulu lama di Jawa Tengah 22 tahun.
dengan banyak kisah legenda cerita rakyat di sana tentang seorang Ki Ageng Pemanahan, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya tentang Pajang. Sebenarnya masalah ini sangat-sangat sensitif bagi saya pribadi. Ini sudah saya jelaskan di akun biru saya, di saya agak-agak sensitif saya. Jadi kalau secara deteksi energi, kalau makam Mbah Kerto sendiri sebenarnya berada di luar lokasi ini. Jadi bukan di dalam ini sepuh, era-eranya Singosari. Mbah Kerto sendiri di era Mataram itu makamnya di luar, sebelah utaranya. Dan kebetulan salah satu warga asli tempat ini yang dari kecil memang lokasinya di sini, menceritakan lewat wejangan orang-orang tuanya, sesepuhnya itu bahwa lokasi memang angker dan dulu memang ada serumpun pring kuning atau bambu kuning di pojokan utara dari lokasi saat ini yang diperbarui, dan di sana memang ada makam. Nah, itulah sebenarnya makam Mbah Kerto. Kalau yang di dalam ini dari interaksi energi memang dari era Kediri awalnya, kemudian tadi saya meragukan ternyata masih ada hubungannya dengan Ranggabuni, Tohjoyo, Maeswang Teleng atau Singosari atau Kendedes ini tadi. Jadi kalau bercerita secara keseluruhan agak lama, yang intinya saya ingin cerita awal dulu dari kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Sebenarnya sedikit sudah saya kupas lewat channel saya dan video saya sebelumnya yang di daerah Brumbung, Kediri ini tadi, tidak seperti orang-orang umum mengenalnya. Jadi Ken Arok dan Ken Dedes itu kalau bagi penelusuran energi saya interaksi leluhur itu merupakan saudara satu ayah beda ibu. Jadi Ken Dedes diperistri oleh pakliknya atau pamannya ini, kemudian direbut kembali oleh Ken Arok dan melahirkanlah dan mendirikan Wangsa Singosari. Jadi interaksi energi tadi yang masuk secara energi merupakan Ranggawuni versi Pararaton atau versinya prasasti Mula Malurung ini tadi merupakan disebut dengan Wisnu Wardana Jaya Wisnu Wardana yang merupakan ayahanda dari seorang Prabu Kerta Negara, raja terakhir dari Singosari. Kita ketahui lewat prasasti juga lewat serat negara Kertagama juga serat Praraton yang membuat kisah-kisah itu memuat kisah-kisah. Tapi kalau serat Praraton kan memang dibuat jauh setelah era-era Singosari dan Majapahit. Kita jadikan acuan aja. Jadi terjadilah suatu perebutan kekuasaan setelah Ken Arok ini meninggal. Kemudian Jumenenglah menjadi raja seorang Maeswang Teleng, walaupun dari kecil sudah disingkirkan atau disisihkan oleh ibunya agar tidak terjadi perseteruan kepada para begawan atau resi agar lebih mengkaji atau menilma ilmu kebrahmanaan. Kami karena Sikon kembali lagi ke kerajaan untuk menjadi raja. Nah setelah ini Maeswang Teleng pun atau Prabu siapa namanya Parameswara itu kalau nggak salah gelarnya di Surat Negara Kertagama, turun takhta, kemudian digantikan oleh adiknya, Guning Baya ini tadi. Nah, Guning Baya ini mempunyai anak laki-laki. Nah, sedangkan seorang Ranggawuni atau Wisnuwardana ini merupakan sepupu yang masih keturunan dari Ken Arok, dari Ken Umang ini tadi, ingin menyatukan dua wangsa. Jadi satu ayah atau kasarnya ngomong dari Ken Arok, tapi beda istri ini tadi, ingin menyatukan. Jadi ada niat dari seorang Ranggawuni ini tadi untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak dari Guning Baya. Jadi dikirimlah anak perempuan dari Ranggawuni ini tadi kepada Guning Baya untuk menjadikan mantu sebenarnya. Cuma karena ada masih percekcokan di dalam intern, terutama di dalam pasukan angkatan daratnya dan pasukan pengawal khusus kerajaan waktu itu, hingga putri ini dan suaminya ini menyingkir, tidak ingin ikut huru-hara perebutan kekuasaan di dalam keraton di era itu. Di wilayah ini memang sampai saat ini pun masalah tanah ini agak-agak masih riskan ya, karena memang masih wilayah namanya tanah Shima. Jadi tanah bebas pajak milik kerajaan. Jadi beliau kemudian menetap di sini, pasangan ini menepi membangun sebuah kehidupan yang jauh dari hiruk pikuk kerajaan pertentangan, kerajaan perebutan kekuasaan. Kalau yang perempuan saya memang diberikan nama Diah Ayu Larasati atau Sekar. Kalau gelarnya Sekar Arum ya, kalau secara energinya juga. Terus kalau yang laki-laki agak bahasa Sanskerta ya, nanti lewat deskripsi aja saya tuliskan, dapatnya tadi malam saya itu. Jadi kalau di era Mataraman tentang Mbah Kerto ini yang juga sebenarnya saya agak kaget juga, ternyata ada hubungan dengan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan merupakan buyut dari beliau. Jadi Ki Ageng Pemanahan mempunyai anak, kemudian anak ini
yang merupakan Mbah Taslim ini, kalau makam Mbah Taslim di daerah Delanggu juga mempunyai anak Mbah Kerto ini. Jadinya masih keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, dari istri beliau yang masih keturunan adik dari Ratu Ibu yang di Bangkalan Madura ini tadi. Secara energi memang di sini kental berat, karena di era-era PKI pun di sini terjadi banyak pembantaian, dan warga pun yang sowan di sini saya tanya itu dulu banyak sekali makam yang masih terlihat di tempat ini, cuma sudah agak tertutup nih, cuma terlihat beberapa saja dan yang masih dirawat di dalam ini tadi. Jadi intinya tempat ini memang penuh dengan sejarah, penuh dengan kisah dari era-era Kediri, Singosari, sampai era-era Mataraman Islam. Cuma itu yang bisa simbol wedar dari interaksi energi tempat ini. Semoga bermanfaat untuk para putra wayah. Dan bagi saya pribadi, bila ada salah ucap dalam wedar kisah-kisah para penisap leluhur, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma sebagai media untuk penyampai. Atur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.